Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Idul Fitri Masjid Nur Ma'innah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Idul Fitri ini, di hari kemenangan untuk kita semua, setelah melewati 1 bulan lamanya, kita diberikan tugas oleh Allah, yakni berpuasa selama 1 bulan Ramadan, mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan tadarus, bersedekah, zakat fitrah dan zakat mal. Semua itu kita lakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita jalani selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri Masjid Nur Ma'innah yang dimuliakan Allah, yang dicari oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan semua kegiatan ibadah di bulan Ramadan adalah dua hal yang diinginkan. Ada dua keinginan. Semua yang melakukan menginginkan dua hal ini. Apa? Yang pertama takwa, yang kedua adalah ampunan Allah. Maka tema di khutbah pagi hari ini menyelami hakikat takwa dan kembali suci dengan ampunan ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah 183 Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk mendapatkan takwa. Inilah rahasia di ujung ayat Al-Baqarah 183. Ada kalimat la'alla. Di situ ada kalimat lam harfut taraji. Tidak semua orang mendapatkan harapannya. Tidak semua orang yang melakukan sesuatu mendapatkan apa yang diinginkan. Yang namanya harapan berarti kita berharap-harap cemas. Apakah kita termasuk yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendapatkan kalimat la'allakum tattaqun? Maka di pagi hari ini, yuk sama-sama kita merenungi tentang syarat untuk menjadi la'allakum tattaqun. Ada 3 hadis yang amat sangat populer. 3 hadis ini yang akan menjadi syarat apakah kita termasuk menjadi golongan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Kalaupun masih ada yang kurang, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempersiapkan dengan 3 syarat ini menjadi sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Syarat yang pertama, ketika seseorang ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, maka hadisnya adalah amantu billah tsumastaqim. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan aku, berikan ilmu kepadaku tentang agama Islam. Ketika engkau telah memberikan ilmu itu kepadaku, maka aku tidak akan bertanya lagi tentang masalah Islam. Lalu keluarlah hadis tersebut, amantu billah tsumastaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomah dalam iman kita. Beriman kepada Allah dan jujur dari iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, syarat pertama untuk mendapatkan takwa adalah dengan iman. Makanya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hadirin, apakah kita sudah termasuk orang beriman? Kita orang Islam, KTP kita dibuka Islam, tapi apakah ada iman dalam diri kita? Maka bagaimana cara kita menambah iman? Karena iman itu yazidu wa yanqus.
Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau iman lagi naik, maka kita jangankan yang wajib, yang sunnah kita jalani. Kalau iman lagi bagus, jangankan zakat mal dan zakat fitrah, sedekah infak kita lakukan. Tapi kalau iman kita lagi turun, maka jangankan yang sunnah, yang wajib tidak kita lakukan. Jangankan zakat fitrah dan zakat mal, infak dan sedekah, berat kita mau mengeluarkan. Maka hadirin, ada rahasia di surat Ali Imran ayat 110 untuk menjaga iman kita. Karena iman ini dididiknya di bulan Ramadan, agar keluar Ramadan iman kita tetap terjaga, hadirin. Jangan sampai kita di bulan Ramadan puasa dari pagi hingga petang, tadarus Al-Quran malam, tarawih ba'da isya, lalu kita bersedekah tiap hari, memberikan makanan ke masjid, bahkan kita memberikan santunan yatim piatu. Tapi selesai Ramadan, semua amalan itu tidak tersisa di dalam diri kita, tidak bermakna, tidak mengikis di dalam diri kita. Maka surat Ali Imran inilah yang harus kita jadikan rujukan. Apa itu? Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu yang keluar dari rumah kamu kepada manusia, lalu mengajak dia berbuat baik dan mencegah dia berbuat munkar. Dan Allah akan kasih hadiah di ujung ayatnya. Apa? La wa tu'minuna billah. Dan Allah akan tambah iman kepada kita. Maka iman ini mesti dicari, hadirin, agar iman kita terus bertambah. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia tidak ada iman, na'udzubillah, di dalam diri kita. Maka surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 102 yang suka dibacakan oleh khotib-khotib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan tidak berserah diri, dalam keadaan tidak lapang dada. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Ali Imran ini menjadi acuan buat kita. Bayangkan di bulan Ramadan kita lemas, kita nggak makan, kita nggak minum 1 bulan Ramadan, tapi kita tetap bekerja, kita tetap berdagang, kita tetap berusaha mencari nafkah buat anak dan istri kita. Kenapa? Karena kita ingin menumbuhkan iman. Ukhrijat, keluar dari rumah. Jangan mentang-mentang puasa di rumah terus gak kemana-mana. Hadirin, tasyakur binikmah. 2 tahun yang lalu saya berkeliling 1 Ramadan 43 titik ceramah dalam 1 bulan. Lalu 1 tahun 3 bulan yang lalu, ketika mau menuju ke masjid ini, di kajian subuh 1 tahun 3 bulan yang lalu, saya kecelakaan, ditabrak ketika mau berangkat kajian. Akhirnya tahun yang lalu saya tidak mengisi 1 bulan Ramadan, tidak bergerak dari rumah karena kaki masih dibungkus dengan kayu. Dan alhamdulillah, saya tahun ini ingin bersilaturahim, ingin berdakwah, ingin mengikuti moto saya Ali Imran ayat 110. Ukhrijat linnas, keluar dari rumah, ta'muruna bil ma'ruf, berdakwah kepada manusia, mengajak orang baik. Alhamdulillah 38 titik saya ceramah dalam 1 bulan Ramadan dengan menggunakan tongkat. Walaupun bengkak, sakit, pulang ke rumah meringis, berdiri, perih kaki. Karena bertumpu hanya 1 kaki, tapi saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, yang saya inginkan pertama silaturahim di dalam bulan Ramadan, dan yang kedua, saya ingin mendapatkan tambahan iman, kekuatan iman dalam menjalani Ramadan ini. Hadirin, kadang kita merasa iman kita sudah kuat,
Tapi kata Rasulullah, nggak cukup hanya dengan iman untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Apa? Amantu billah tsumma istaqim. Iman kepada Allah dan istiqomah, jujur dari iman kita. Puasa mengajarkan kita untuk jujur. Ketika kita minum air keran, ketika kita berwudu, tidak ada manusia yang tahu satu pun, walaupun ada di samping kita sedang berwudu. Hanya Allah yang tahu orang puasa apa tidak. Maka orang yang berpuasa dengan imannya dan jujur dengan imannya, dia tidak akan berani minum air keran walaupun tidak ada yang tahu. Maka hadirin, kalau orang yang sudah berhasil di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan dia bisa menjaga kejujuran imannya. Ketika dia bekerja, maka dia jujur dari pekerjaannya. Ketika dia berdagang, dia tidak mengurang-urangi timbangan dagangannya. Dia jujur dari iman yang dia miliki. Maka inilah syarat pertama, la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, sedang Idul Fitri Masjid Nur Mainah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, syarat untuk menjadi la'allakum tattaqun, hadisnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat, orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Hadirin, bulan Ramadan, banyak musolah masjid tidak kekurangan makanan. Musafir yang lewat asal masuk masjid azan maghrib, tidak ditanya apakah puasa, bahkan tidak ditanya apakah agamamu Islam, maka DKM menyuguhkan, menawarkan makanan iftar. Luar biasa. Saya 2 kali mengisi tarawih di Masjid At-Thohir, masjid terbanyak di kota Depok jumlah jamaahnya. Malam minggu pertama saya mengisi 1.300 lebih jamaah tarawih. Lalu malam Senin terakhir saya mengisi masih 1.100 jamaah. Luar biasa atensi yang dilakukan oleh jamaah di Masjid At-Thohir. Makanan berlimpah. Bahkan santunan kemarin di At-Thohir luar biasa berkah. Padahal jamaah banyak. Dan bukan di At-Thohir saja, di masjid-masjid, bahkan di musola-musola yang saya datangi di Jakarta dan di Depok, luar biasa makanan berlimpah. Bahkan setelah tarawih pun kita masih disuguhkan oleh makanan. Inilah cinta kasihnya orang-orang yang berpuasa. Dia merasakan bagaimana susahnya, bagaimana beratnya, bagaimana laparnya, bagaimana tenggorokan panasnya ketika tidak diisi oleh makanan dan minuman dari pagi hingga petang. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung, coba kita ingat saudara-saudara kita. Puasa mengajarkan kita untuk mengingat saudara-saudara kita yang lapar. Ramadan mengajarkan kita untuk mengingat saudara-saudara kita yang puasanya bukan karena kewajiban. Dia melakukan puasa karena tidak ada makanan yang dia biasa makan. Tidak ada minuman yang bisa dia minum. Coba kita tengok saudara-saudara kita, wabil khusus di Palestina, di Gaza, yang sudah bertahun-tahun dirusak. Makanan, minuman sulit. Kita puasa, sahur sudah tersedia, buka dengan berbagai macam menu. Masjid menyiapkan makanan dan minuman untuk iftar. Tapi saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara seislam kita, dia puasa karena dia tidak punya makanan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Seorang pemuda dari kampung, dia otaknya pinter, otaknya cerdas. Dia berusaha pengen keluar ke kota untuk mencari nafkah. Dia pamit sama ibunya, lalu dia pergi ke kota. Bertahun-tahun dia di kota mencari nafkah. Dengan kepintarannya, dengan gigihnya, dia punya segalanya di kota.
Harta dia punya, pangkat jabatan dia punya, rumah mewah dia punya, mobil mewah dia punya. Lalu satu saat dia merasa berapa hari ini ada yang kosong dari hatinya. Semua serba ada, harta ada, tahta ada, rumah megah, mobil mewah, tapi dia ada yang merasa kosong dari hatinya. Banyak orang-orang kaya yang kita lihat beritanya tiba-tiba bunuh diri, padahal bergelimangan harta yang dia punya. Lalu apa yang terjadi? Di saat sore hari hujan sedang turun, keluarlah si pemuda ini mengeluarkan salah satu mobil mewahnya. Dia mengelilingi komplek perumahannya dia. Lalu dia melihat ada seorang anak kecil sedang berdiri di depan toko bunga. Lalu dia berhenti, dia ambil payung, dia hampiri anak kecil tadi, perempuan. Lalu dia tanya, "Nak, sedang apa di sini?" Lalu si anak itu bilang, "Saya pengen beli bunga, tapi saya nggak punya uang. Hari ini ibu saya ulang tahun. Saya mau ngasih kado bunga buat ibu saya. Tapi apa yang terjadi? Hujan turun. Saya nggak bisa nyari duit. Karena saya biasa nyari duit itu di pinggir jalan, minta-minta kalau orang lewat." Ternyata si anak perempuan kecil ini seorang pengemis. Pengemis jalanan. Dia pengen beli bunga buat ibunya yang ulang tahun. Si pemuda langsung terenyuh masuk ke toko bunga. Dia beli bunga yang paling mahal. Lalu dia bawakan, dia ajak si anak kecil tadi, dipayungi, masuk ke mobil, diantar pulang. Ketika sudah di jalan, si pemuda menanyakan, "Di mana rumahmu, Nak?" "Lurus aja, Om." Dia lurus. Lalu belok. Setelah belok, "Di sini Om berhenti." Berhentilah mobilnya. Langsung keluar si anak itu membawa bunga, berlari kesenangan di tengah hujan turun. Si pemuda kaget, lalu ikut turun mengambil payung. Dia mengikuti si anak kecil perempuan. Ternyata yang bikin si pemuda ini sedih, si anak perempuan ini berlari bukan ke satu rumah, tapi dia berlari ke tempat pemakaman umum. Dia datangi satu pusara, lalu dia letakkan bunga di atas pusaranya. Lalu dia mengatakan, "Selamat ulang tahun." Hadirin yang dirahmati Allah, si pemuda ini ingat dia punya seorang ibu di kampung halaman yang sudah lama tidak ditengok, yang sudah lama tidak dijenguk. Dia ke kota berhasil, tapi dia lupa dia punya orang tua di kampung. Hadirin, orang puasa diingatkan oleh Allah untuk menjadi orang terbaik buat sesamanya. Bagaimana dia menjadi terbaik buat orang tuanya? Maka hadirin, mari sama-sama orang yang mau menjadikan la'allakum tattaqun. Syarat yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat buat orang banyak. Tapi yang paling utama manfaat buat orang-orang terdekat. Buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat kerabat-kerabat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu saat Rasulullah sedang berdiri di pinggir jalan, lalu malaikat Jibril turun. Lalu bilang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, di sampingmu ada seorang pezinah perempuan." Pezinah perempuan. Allah mengatakan si pezinah itu calon neraka. Lalu tiba-tiba Jibril kembali. Setelah itu, lewatlah seorang ibu-ibu menggendong bayi. Sedang menangis bayinya itu. Tiba-tiba seorang pezina sedang makan kurma setengah, diambil dari mulutnya, dikasih ke bayi yang menangis. Ternyata bayi itu diam dari tangisannya. Ternyata bayi itu lapar. Dia lapar, makanya dia menangis. Maka apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun, lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, Allah sudah merubah takdir perempuan pezina itu dari calon neraka menjadi calon ahli surga." Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa, masjid musola, bahkan rumah kita sering menebarkan kebaikan, maka dijaga, dirawat agar setelah Ramadan itu tetap kita jalani. Tetap kita berikan makanan buat orang susah, kita sedekah, kita infak ke masjid. Jangan dilupakan ketika keluar dari Ramadan. Lalu yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, syarat menjadi la'allakum tattaqun. Hadisnya adalah, "Man lam yaskurin nas
lam yazkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini teguran buat kita di malam nisfu Sa'ban, ketika Masjid Musolah mengadakan malam nisfu Sa'ban, mengaji bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sa'ban melihat hambanya, melihat hamba-hambanya, dan mengampuni dosa hambanya bagi yang meminta ampun kepada Allah di malam nisfu Sa'ban, kecuali 2 dosa. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang pejabat tidak akan dihormati kalau tidak ada warganya. Seorang jenderal tidak akan dihargai kalau tidak punya anak buah. Orang kaya tidak akan dihormati kalau tidak ada orang miskin. Maka kita harus saling berterima kasih agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak pandai berterima kasih, maka Allah menganggap dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang bertakwa, pandai mengucapkan dan mengapresiasi terima kasihnya kepada orang-orang yang berjasa buat dia. Siapa yang paling berjasa? Yang pertama adalah orang tua kita. Yang pertama adalah orang tua kita. Maka malaikat Jibril ketika Rasulullah naik khutbah di Idul Fitri, ketika Rasulullah mau menyampaikan khutbah Idul Fitri, malaikat Jibril turun, lalu di samping Rasul berdoa kepada Allah. Malaikat diaminkan oleh Rasulullah. Doa pertama malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan kau ampuni hamba-hambamu, jangan kau terima ibadah Ramadannya hamba-hambamu yang masih ada sengketa kepada orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah yang tadi saya sebutkan seorang pemuda yang lupa kepada ibunya, jangan sampai terjadi kepada kita. Bulan Ramadan ini, bulan di mana kita meminta ampun, maaf kepada orang tua kita. Ridho Allah ada pada ridho orang tua kita. Ridho Allah fi ridho walidain. Maka coba kita ingat seorang ibu yang mengandung anaknya 9 bulan, menyusui 2 tahun. Seorang ayah yang banting tulang, peras keringat mencari nafkah buat anaknya bisa sekolah, bisa makan. Maka hadirin, kalau seorang anak punya kesalahan kepada orang tua, lalu dia belum minta maaf, maka Allah belum memaafkan dia. Maka hadirin, yuk di bulan Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, di hari kemenangan ini, jangan sampai kita keganjal dengan kita punya kesalahan terhadap orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, datangi makamnya, minimal doakan, kunjungi kerabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau yang sekarang masih punya orang tua, sayangi, peluk, minta maaf, minta ridho. Karena belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Ataupun kalau bertemu dengan Ramadan, bisa jadi kita tidak lagi bersama dengan orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah jangan kau terima ibadah Ramadan bagi suami atau istri yang masih ada sengketa mereka berdua. Seorang istri belum minta maaf kepada suaminya, seorang suami juga tidak menerima maaf istrinya, maka tidak akan diterima amal ibadah Ramadannya. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, jangan kau terima ibadah Ramadan hambamu yang masih ada sengketa teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, kerabat dengan kerabat. Hadirin yang dirahmati Allah, di penutup khutbah saya di pagi hari ini, saya ingin menceritakan tentang seorang ahli ibadah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu, karena Allah akan mengirimkan banjir besar. Apa yang terjadi? Ada seorang ahli ibadah, dia diam di rumah, tidak mau ikut kapal Nabi Nuh. Lalu tetangganya datang nih, tetangga si ahli ibadah, si kakek ahli ibadah ini nggak mau keluar rumah.
Akhir tetangga datang, dia bilang, "Kek, ini banjir udah sedengkul, Kek. Ayo ikut kami, Kek. Ikut kami pangku, Kek. Biar kakek bisa sampai kapal Nabi Nuh." Apa si kakek ahli ibadah bilang? "Tidak. Saya tetap di sini. Ruh, pergi kamu. Saya tetap minta pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah yang bisa menolongku," kata si kakek tua ini, ahli ibadah ini. Lalu si tetangga itu pun pergi ke kapal Nabi Nuh. Tetangga yang satu lagi datang ketika banjir sudah sampai perut. "Kek, ini banjir sudah sampai perut. Kami bawa onta. Kakek naik, ayo ikut ke kapal Nabi Nuh." Apa yang dikatakan si kakek tua itu? "Ruh, pergi. Saya hanya menunggu panggilan Allah." Sampai banjir sudah sampai leher si kakek, datang lagi tetangga mengajak. Tidak mau si kakek ini. Akhirnya si kakek ini meninggal dunia kelelep karena banjir besar. Lalu setelah dia meninggal dunia, lalu dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa aku ahli ibadah, beribadah kepadamu, berpaku tangan aku kepadamu, tapi ketika aku mati, aku minta tolong, banjir besar tidak bisa engkau menolongku." Apa kata Allah? "Aku sudah mengirim 3 kali utusanku melalui tetanggamu, tapi kamu tidak mau." Hadirin, bisa jadi kita terlalu sombong. Bantuan dari teman kita, dari saudara kita, dari sahabat kita yang sudah membantu kita, kita lupa berterima kasih. Padahal bisa jadi Allah yang mengutus teman kita, sahabat kita, saudara kita untuk menolong kita. Maka hadirin, yuk sama-sama di Idul Fitri 3 syarat ini kita jalani walaupun Idul Fitri sudah, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Yang pertama, beriman dan jujur dari iman kita. Yang kedua, bermanfaat buat sesama. Dan yang ketiga, banyaklah kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu kami ya Allah, yang sudah mengandung kami 9 bulan lamanya ya Allah, yang sudah menyusui kami selama 2 tahun ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah ya Rabb. Peras keringat cari nafkah untuk agar kami bisa makan, sekolah, dan sampai dengan saat ini kami bisa tegak berdiri karena perjuangan orang-orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa guru-guru kami, dan ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang kembali ke hariban-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah puasa kami. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal solat kami. Ya Allah ya Rabb, terimalah seluruh amal kebaikan kami selama bulan Ramadan ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang kembali suci, kembali fitrah, dan mendapatkan la'allakum tattaqun ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kedamaian, keberkahan, dan keselamatan bagi bangsa kami Indonesia ya Allah, dan seluruh umat Islam di dunia ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami dari segala musibah, dari segala fitnah, dan dari segala perpecahan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kami ya Allah setelah bulan Ramadan berlalu ya Allah. Setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kami ya Allah, kuatkan kembali iman, kuatkan kembali iman kami ya Allah, kuatkan kembali takwa kami ya Allah, dan pertemukan kembali kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah dalam keadaan sehat dan iman yang kuat. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar minal 'aidin wal faizin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu. Saya pakai bambu, kaki udah gemeteran. Aduh. Kaki udah gemeteran. Ya Allah. Oh, Anda saja maafin ya. Masya Allah, maafin benar. Maafin ya Pak. 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 Masih Pak. Iya. Pak, minal aidin, maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Sama-sama. Maafin ya. Maafin ya Pak. Maafin Pak. Maafin ya. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Sama-sama. Minal faizin wa faizin. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Maafin ya Pak ya. Maafin ya Pak. Sama-sama. Amin. Amin. Ya Allah, saudaraku, maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Masya Allah. Pak Haji Maulana, maafin ya. Udah sering repotin antum ya. Berkah tambah lancar. Maafin anak ya. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Iya Pak. Amin. Maafin Pak ya. Maafin Pak. Iya Pak, maafin ya. Maafin ya. Maafin Pak. Maafin ya. Pak, maafin Pak. Maafin. Maafin ya Pak. Maafin Pak. Maafin Pak ya. Sama-sama Pak. Maaf Maafin lahir batin. Maafin ya Pak. Maafin Pak. Iya. Maafin ya. Maafin. Sama saya juga. Maafin. Maafin Pak ya. Maafin Pak.
Maafin ya. Maafin ya Pak. Ini salam dulu. Aduh, ini. Ya Allah. Ini salam dulu semuanya. Maafin ya. Maafin ya Pak. Sama-sama Pak, maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Iya Pak. Maafin Pak. Maafin ya Pak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama ya, maafin ya. Iya. Maafin ya Pak. Iya. Iya. Maafin ya. Maafin ya Pak. Masya Allah. Untuk gue muter. Allah Akbar. Saya hampir apa tadi? Hampir mau jatuh. Ya Allah. Ternyata ini paling lama saya berdiri. Muhammad sallallahu wasallam. Alaihi wasallam.